Shalom. Hari ini saya mau share firman Tuhan tentang antikris. Mari kita baca firman-Nya dari Wahyu 13 ayat 18. Firman Tuhan berkata, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Setiap kita umat Kristen, khususnya dari aliran Kristen karismatik, pastilah kita sering mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Kalau kita mendengarkan khotbah tentang akhir zaman, ujung-ujungnya selalu diingatkan bahwa pada akhir zaman nanti akan muncul antikris. Dan antikris itu memiliki tanda di tangannya dan di dahinya 666. Saya percaya setiap jemaat Tuhan yang khususnya aliran Kristen karismatik, pastilah kita ingat itu. Tetapi setelah sekian lama kita tidak melihat ada orang yang memiliki tanda 666 di tangannya dan di dahinya, kemudian kita berpikir bahwa kedatangan antikris itu masih lama. Ketika kita melihat ada teman kita atau keluarga kita yang jadi mualaf, kita hanya berkata, oh sekarang dia pindah keyakinan jadi mualaf. Ketika ada saudara kita, teman kita yang menikah dengan beda keyakinan, kita hanya berkata, oh dia sudah menikah sekarang memiliki keyakinan yang beda. Pengertian kita sesederhana itu. Kita tidak mengerti bahwa orang yang sudah pindah keyakinan itu sudah dikategorikan antikris. Mari kita membandingkan firman Tuhan ini dengan 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh bumi yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saudara yang punya pena bisa garis bawahi kalimat yang berkata, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, ia adalah si penyesat dan antikristus. Jadi kita melihat saudara lewat firman Tuhan yang kita baca ini, mereka-mereka yang tidak mengakui Yesus Kristus yang datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, mereka sudah dikategorikan antikris. Apalagi mereka yang sudah percaya Yesus dan pindah kepada keyakinan yang lain, sudah pasti mereka disebut antikris. Kita harus mengerti dulu antikristus yang kita baca di sini itu untuk gampang mengucapkannya kita pakai nama apa? Antikris. Padahal sesungguhnya antikris yang dimaksud di situ singkatan dari antikristus. Jadi kita perlu mengetahui
Kalau saudara kita sudah menjadi mualaf, sudah jadi saksi Yehova atau sekte-sekte lainnya, sudah pasti mereka jadi antikris. Kenapa? Karena ketika mereka berpindah kepada keyakinan yang lain, mereka sudah meyakini keyakinan yang baru mereka miliki itu, dan mereka itu sudah anti dengan Kristus. Dan ketika mereka sudah anti dengan Kristus, mereka sudah bisa dikategorikan antikris. Orang-orang Kristen harus cepat mengerti ini firman Tuhan. Kalau kita lambat mengerti ini firman Tuhan, nanti kita akan banyak yang tersesat. Keluarga kita, teman kita akan banyak yang tersesat. Kalau mereka pindah kepada keyakinan yang lain, kita anggap itu hal yang sederhana. Padahal itu sudah dikategorikan antikris. Timbul pertanyaan, bagi saudara-saudara kita yang saat ini sudah memiliki keyakinan yang lain, apakah dia bisa kembali kepada Yesus? Ingat, mereka itu masih dikategorikan anak yang terhilang. Selama mereka masih dikasih Tuhan napas kehidupan, ada kesempatan untuk mereka bertobat, berbalik kepada Yesus. Sebab saya sudah pernah ketemu dengan seorang anak Tuhan yang sudah mualaf 27 tahun. Kita rajin berdoa untuk dia. Akhirnya dia bertobat lagi dan berbalik lagi kepada Yesus. Bahkan ada yang sudah 35 tahun jadi mualaf dan sudah mau naik haji. Kita doakan dia bertobat lagi dan berbalik lagi kepada Yesus. Jadi saya katakan, setiap mereka yang memiliki keyakinan yang lain, yang meninggalkan Yesus, selama Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi dia, ada kesempatan bagi dia untuk bertobat, berbalik kepada Yesus. Itu sebabnya kepada kita, para pelayan Tuhan, kepada hamba Tuhan, jangan pernah kita itu capek untuk mengingatkan tentang antikris ini kepada semua umat Tuhan. Sebab apa? Jemaat itu gampang mendengar, gampang melupakan. Itu sebabnya kita harus ingatkan terus supaya jangan ada jemaat Tuhan yang termasuk golongan antikris. Dan yang terakhir, kepada saudara-saudara kita yang meninggalkan Yesus, yang pindah kepada keyakinan lain, saya katakan, bertobatlah, berbaliklah kepada Yesus. Jangan sampai terlambat. Kalau engkau sudah meninggal, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Dan saya katakan, engkau akan mengalami penyesalan yang kekal. Sebab di neraka itu adalah tempat yang mengerikan. Jangan lupa like, subscribe. Tekan sekarang juga ya. Tekan sekarang juga ya. Tombol merah.